Salam saudara, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita hari Sabat di tanggal 25 Juli tahun 2021. Saudara, kita masih ada di dalam pembatasan yang masih ditetapkan oleh pemerintah, yaitu adanya perpanjangan dari tanggal 20 Juli kemarin sampai tanggal 25 hari ini. Kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan, saudara, di dalam kita membangun ibadah kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita ambil dari kitab Injil Lukas 21, pembacaan kita ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Lukas 21 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Saudara, mari kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan ini. Saya akan membacakan alamat pembacaan kita ini, lalu nanti kita akan baca bersama-sama firman Tuhan. Baik, saudara sudah menyiapkan Alkitabnya masing-masing? Mari kita bersama-sama membaca ayat firman Tuhan ini. Lukas 21 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. 1, 3. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin. Demikian saudara, jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang menerima firman Allah, menyimpan sabda itu di dalam relung-relung hatinya, dan dijadikannya firman itu pedoman hidup setiap waktu. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita mengambil waktu teduh. Kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, di minggu keempat bulan Juli tanggal 25 ini, kami bersama-sama masih membangun ibadah kami dengan cara online. Karena pembatasan pemerintah untuk penyebaran COVID-19 diperpanjang sampai hari ini tanggal 25. Kami bersyukur karena kami boleh mematuhi apa yang menjadi peraturan-peraturan pemerintah. Sebagaimana firman-Mu, kami harus menghormati pemerintahan yang ada. Kami bersyukur karena ibadah kami, walaupun kami bangun di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi makna di dalam kehadiran Tuhan atas kehidupan kami orang percaya. Karena sabda-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul dan menyebut nama-Mu, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Kami percaya Engkau hadir dalam persekutuan keluarga kami, sehingga berkat-Mu boleh tercurah dalam ibadah kami. Kami berdoa, mohon bimbingan dari Tuhan. Di dalam kami akan belajar kebenaran sabda Tuhan. Tuhan mampukan kami, sehingga Tuhan membuka selubung firman ini, sehingga apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh sampai ke dalam isi hati kami, sehingga sabda Tuhan boleh diterjemahkan Tuhan atas kehidupan kami, menjadi pokok-pokok dan pedoman hidup kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih. Kami serahkan waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang mengajar kami, Engkau yang berfirman bagi kami.
kami siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk menerima sabda-Mu. Roh jahat setan iblis Tuhan singkirkan, supaya tidak mencuri sabda-Mu dari antara kami. Firman-Mu ya Tuhan, yang menjadi pelita atas kehidupan kami, menyinari hidup kami, supaya kami melihat kebenaran dari Allah. Ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan waktu kami sepenuhnya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan atau renungan kita, saya beri tema pemberian dan persembahan. Pemberian dan persembahan. Saudara, Tuhan sedang berada di bait suci bersama-sama dengan para murid waktu itu. Dia melihat bahwa waktu jemaat masuk, masing-masing orang memberikan persembahan di kotak persembahan di bait Allah. Saudara, Tuhan melihat bahwa ada orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu memberikan persembahan, dan juga ada seorang janda miskin yang memberikan persembahan. Kedua-duanya disebutkan mereka memberikan persembahan di rumah Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Tuhan melihat orang kaya memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan, dan Tuhan juga melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser. Saudara, Tuhan tidak sedang berbicara jumlah secara nominal, karena dikatakan di sini bahwa mereka, yaitu orang kaya dan janda miskin ini, sama-sama membawa persembahan ke rumah Tuhan. Saudara, kalau kita melihat, kalau kita mencoba untuk membayangkan dan menafsirkan jumlah persembahan secara nominal yang dibawa oleh orang kaya maupun orang miskin, tentunya kita bisa membayangkan bahwa orang kaya pasti akan menyampaikan dan memberikan persembahannya itu lebih banyak daripada orang miskin. Bahkan kalau bisa saya katakan bahwa orang kaya, seperti yang disampaikan firman Tuhan tadi, memberikan persembahannya dari kelimpahannya. Memberikan persembahannya dari kelimpahannya. Saudara, memberikan dari kelimpahan itu berarti orang kaya ini tidak terlalu terpengaruh. Tidak terlalu terpengaruh terhadap kekayaannya. Nggak ngaruh kekayaannya itu kalau ada yang diberikan atau dipersembahkan. Kenapa? Karena yang lainnya masih banyak, disebutkan masih melimpah. Jadi nggak ngaruh terhadap kekayaannya karena lainnya masih banyak. Lalu orang kaya ini memberi dari kelimpahannya, berarti itu bukan milik satu-satunya, saudara. Bukan milik satu-satunya, berarti masih banyak yang lainnya, masih limpah seperti itu. Dan kalau bisa saya katakan lagi, mereka memberikan dari kelimpahannya, berarti mereka tidak memberi yang paling berharga, masih banyak yang lain yang berharga. Itu kalau kita mencoba membayangkan pemberian si kaya. Saudara, janda miskin ini dikatakan di dalam firman Tuhan, yaitu orang ini membawa persembahan 2 peser, saudara. 2 peser. Disebutkan dalam firman Tuhan bahwa janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan dikatakan memberi seluruh nafkahnya. Apa artinya? Pada waktu janda ini memberi 2 peser, berarti tidak ada harta yang lain lagi. Tidak ada harta yang lain lagi. Itu adalah milik satu-satunya. Bahkan mungkin kalau hari itu saya katakan bahwa itu adalah punyanya yang terakhir, saudara-saudara. Jadi Tuhan katakan itu seluruh dari nafkahnya. Kalau seluruh dari nafkahnya untuk hari itu, berarti pada waktu 2 peser itu diberikan, bahwa orang itu sudah tidak punya nafkah, tidak punya sesuatu yang bisa dimakannya.
atau yang dipergunakan untuk hidupnya. Dan dengan pasti itu bisa saya katakan bahwa itu adalah hartanya yang paling berharga. Itu hartanya yang paling berharga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa di masa-masa yang sulit seperti ini, di masa pandemi COVID-19 yang belum selesai, bahkan kita mendengar di sana-sini orang mengalami berbagai-bagai kesulitan dalam mencari kerja, dalam bekerja, dalam mencari penghasilan, di dalam mencari nafkah. Saudara, mengapa justru firman ini disampaikan kepada kita? Mengapa? Saudara, ini akan menjadi penampian untuk kemurnian keyakinan kita terhadap firman Tuhan. Kemurnian terhadap keyakinan kita kepada firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang menabur, dia pasti menuai. Orang yang menabur, dia pasti akan menuai. Kalau kita melihat 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 itu. Kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama akan melihat pelajaran rohani dari memberi menurut Tuhan Yesus. Menurut Tuhan Yesus. Yang kita ambil dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4 ini. Saudara, jikalau kita melihat pemberian orang kaya dan pemberian janda miskin ini, sebenarnya dua-duanya membawa persembahan ke rumah Tuhan. Kalau orang kaya membawa lebih banyak, saya berpikir fair-fair saja dan itu normal. Dan jika orang miskin itu membawa sedikit, itu memang juga fair-fair saja dan normal. Tetapi secara rohani kita akan melihat nilai dari pemberian mereka. Nilai dari pemberian mereka menurut yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Saudara, pemberian orang miskin kita melihat itu disebutkan itu pemberian dari kekurangannya, bahkan itu seluruh nafkahnya. Saudara, orang memberi pada waktu dia punya, orang memberi pada waktu dia hidup limpah, itu bukan sebuah persoalan, bukan sebuah masalah, bukan suatu beban yang berat. Tetapi saudara, orang memberi pada waktu dia dalam keadaan kekurangan atau kesulitan atau dalam keadaan miskin, ini yang menjadi persoalan saudara. Ini yang menjadi kesulitan. Bukan hal yang mudah pada waktu kita dalam keadaan miskin atau keadaan kurang, lalu kita bisa memberi, terlebih memberikan persembahan ke rumah Tuhan. Mungkin kita bisa berkata, yang kita makan saja tidak ada deh. Apa yang akan kita berikan kepada orang lain atau yang kita persembahkan kepada Tuhan? Pasti akan seperti itu. Saudara, dengan keyakinan firman Tuhan bahwa apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai, maka justru pada masa-masa sulit seperti ini, iman kita ditantang supaya kita menabur sebanyak-banyaknya, supaya kita bisa menuai dengan limpah. Saudara, pelajaran rohani yang kita dapat bahwa pemberian, saudara, nilai dari sebuah pemberian itu bukan ditentukan dari berapa jumlah nominalnya yang kita berikan. Berapa jumlah nominalnya yang kita berikan. Tetapi dari seberapa jumlah pengorbanan waktu kita memberikan atau waktu kita memberi persembahan. Jadi seberapa jumlah pengorbanan pada waktu kita memberi atau pada waktu kita memberikan persembahan. Saudara, pengorbanan itu adalah sesuatu yang muncul dari dalam hati yang tulus, sesuatu yang muncul dari dalam hati yang ikhlas,
bahwa apa yang kita korbankan itu pasti Tuhan akan tahu. Dan Tuhan akan membalasnya sesuai dengan ketulusan hati kita. Jadi di sini saudara, kita melihat kadar pengabdian kita, kadar iman kita, dan kadar dari kasih yang tulus dari pemberian kita. Orang-orang yang hatinya penuh dengan pengorbanan, orang-orang yang hatinya diliputi dengan pengabdian iman dan cinta kasih terhadap sesama maupun kepada Tuhan, dia tidak akan pernah takut pada waktu dia memberi. Dia tidak akan pernah takut pada waktu dia memberikan persembahan ke rumah Tuhan. Karena satu keyakinan bahwa apa yang telah ditaburnya itu, Tuhan akan memberikan tuaian sesuai dengan taburan mereka. Maka dari itu saudara-saudara, hari ini saya mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan takut untuk menabur, jangan takut untuk memberi, jangan takut untuk memberikan persembahan. Asalkan pemberian atau asalkan persembahan saudara muncul dari dalam hati yang tulus, hati yang diliputi dengan kasih, bukan dengan rasa takut atau bukan dengan keraguan-raguan, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan yang akan memelihara kita justru pada masa-masa kita mengalami keadaan yang berat. Mari saudara, mari kita yakinkan hidup kita. Masa sulit ini bukan berarti sebuah kesulitan parah yang membuat kita ambruk dan tidak bisa bangkit. Tapi justru masa sulit, masa darurat ini, Tuhan ingin supaya kita punya iman yang tulus, sehingga kita punya kesaksian yang baik di tengah-tengah masyarakat, bahwa anak-anak Tuhan adalah penuh dengan hati yang bermurah hati dan kasih yang tulus. Selamat menabur. Tuhan akan memberikan tuaian yang limpah kepada saudara-saudara. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama tunduk kepala. Kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada ibadah ini Tuhan mengajar kepada kami nilai sebuah pemberian, nilai sebuah persembahan. Kami tahu Tuhan, masa-masa terakhir kini adalah masa-masa di mana kami mengalami berbagai-bagai kesulitan. Terlebih kesulitan untuk penghasilan perekonomian kami setiap harinya. Kami berdoa mohon kekuatan dari Tuhan supaya kami beriman terhadap firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan menginginkan kepada kami supaya kami bersinar di tengah-tengah masyarakat. Waktunya bagi kami untuk bermurah hati kepada setiap orang, supaya kami bisa menolong orang lain, bukan ingin ditolong, tetapi mau menolong, supaya hidup kami boleh berdampak, menjadi berkat untuk orang lain, sehingga Tuhan boleh dipermuliakan melalui tingkah laku dan perbuatan kami, terlebih di dalam pemberian kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus yang terus berkarya memampukan kami, memberikan ke dalam hati kami, supaya kami memiliki hati yang murah. Hati yang murah itu tidak pernah takut kekurangan, karena keyakinan Tuhan memelihara. Tolonglah kami supaya di masa-masa sulit ini kami menjadi pemberi yang bermurah hati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa mohon berkat-Mu untuk segenap jemaat-Mu di GITJ Pailus yang pagi hari ini duduk diam untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kiranya kasih rahmat dan berkat-Mu Engkau curahkan atas kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan berkat-berkat rohani dari sorga, kemurahan hati dari Tuhan, sehingga mereka menjadi pemberi-pemberi yang murah hati.
Terima kasih Tuhan, supaya nilai dari pemberian kami berasal dari perjuangan pengorbanan, pengabdian, iman, dan kasih kami kepada Tuhan. Kami berdoa setiap pekerjaan kami yang kami lakukan, Tuhan akan menumbuhkan hasil yang melimpah, karena kami belajar melakukan sabda Tuhan, bahwa menabur pasti akan menuai. Kami yakin Tuhan bahwa pemeliharaanmu akan nyata atas hidup kami, justru di masa-masa semua orang mengalami kesulitan. Terima kasih. Ajarlah kami supaya kami terus meyakini bahwa Tuhan memelihara setiap waktu. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang mengalami kekurangan. Mari Tuhan, Engkau berikan makan dan minum, bahkan kelimpahan, supaya mereka boleh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa, mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang sakit, supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang mengalami persoalan dalam keluarga. Tuhan berikan keadaan keluarga yang harmonis, keadaan keluarga yang baik, supaya Tuhan boleh dipermuliakan. Kami masih terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan, supaya Indonesia yang kami kasih ini, Tuhan tolong. Tuhan bermurah hati terhadap negeri kami. Tuhan yang ada di dalam negeri ini untuk menopang kami, supaya penyebaran COVID-19 cepat diatasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang diterapkan. Kami mohon kepada Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang menurut, supaya setiap kebijakan pemerintah yang dilakukan di negeri ini, kami boleh belajar taat, sehingga penyebaran COVID-19 cepat usai. Tuhan, kami tidak akan mencari siapa yang salah dalam keadaan sulit ini. Tetapi kami berdoa, mohon berkat-Mu, supaya pemimpin negara Tuhan pakai untuk menjadi alat-alat-Mu, untuk mensejahterakan bangsa ini, bahkan untuk menghentikan penyebaran COVID dengan kebijakan mereka. Karena kami percaya pada waktu Tuhan menempatkan mereka sebagai pemimpin, kami percaya itu bukan suatu kebetulan, tetapi itu adalah pilihan dari Tuhan sendiri. Terima kasih. Akhirnya kami kembali kepada ibadah kami. Berkatilah kami sesuai kasih setia-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh nyata dan merema atas hidup kami. Kami bersama-sama akan mengakhiri ibadah kami. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya seminggu yang ada di depan kami boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pemberi yang bermurah hati. Terima kasih. Inilah seruan dan doa kami. Kami pertaruhkan di dalam kasih dan anugerah Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Saudara kekasih Tuhan, ibadah kita akan usai. Bersama-sama kita akan menjalani kehidupan kita seminggu ke depan. Mari terus kita memandang kepada Tuhan, menjalani setiap firman-Nya menjadi pemberi dan berkat bagi orang lain, supaya pemeliharaan Tuhan menjadi nyata atas kehidupan kita, sehingga kita bersinar oleh kemuliaan Tuhan. Saudara, terimalah berkat-Nya. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah, melalui persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi dalam ibadah kami yang akan datang. Tuhan memberkati saudara. Salam.